Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini dari Jellyfish Education Indonesia. Perkenankan saya di sini untuk memberikan tips-tips supaya sukses wawancara dengan perusahaan Jepang. Jadi nanti juga akan hadir yaitu Kak Karin, salah satu karyawan Jepang asal Indonesia yang sudah menggunakan presentasi ini, tips sukses wawancara dengan perusahaan Jepang dan berhasil lulus menjadi karyawan Jepang asal Indonesia sebagai high level caregiver. Ya, baik. Jadi untuk teman-teman semuanya tonton presentasi ini sampai selesai ya, karena untuk presentasi kali ini Dini akan membawakan bagaimana membuat CV yang baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kalian ketika mengumpulkan CV boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian nanti Dini akan berikan apa saja yang perlu kalian persiapkan agar meraih peluang yang besar menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Jadi peluang yang besar untuk sukses wawancara ya teman-teman semua. Kemudian nanti akan ada juga sedikit informasi tentang bagaimana sih membuat CV dalam bahasa Jepang. Nanti CV ini kalian bisa gunakan untuk melamar bekerja di Jepang melalui program Tokutegino atau Specified Skill Worker. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti program perekrutan sebagai high level caregiver atau perawat lansia melalui Jellyfish Indonesia akan berangkat bekerja menggunakan visa Tokutegino atau Specified Skill Worker. Nah, dalam presentasi ini juga nanti akan ada contoh wawancara dengan perusahaan Jepang. Jadi aku ingin kasih bocoran nih, gimana sih atmosfer atau suasananya ketika melakukan wawancara dengan perusahaan Jepang. Tenang aja, wawancaranya masih pakai bahasa Indonesia kok, nanti akan ada penerjemah untuk kalian. Dan nanti akan ada juga ngobrol santai dengan Kak Karin, yaitu karyawan Jepang asal Indonesia yang sudah lulus menjadi karyawan, yang sudah lulus melakukan wawancara dengan perusahaan Jepang Pantilansia, seperti itu. Baik, langsung aja. Teman-teman pasti yang sudah menonton di webinar sebelumnya sudah tahu ya, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar. Jadi ada CV lengkap. Jadi CV lengkap ini baiknya teman-teman ya formatnya seperti ini, menceritakan tentang diri sendiri, riwayat pendidikan, pengalaman bekerja, jangan lupa nomor telepon dan lain-lain. Nah, juga kalau kalian punya kemampuan bahasa Inggris atau bahasa di luar Inggris bisa dimasukkan ke sini seperti itu untuk informasi tambahan. Dan juga untuk scan KTP, foto digital terbaru, scan transkrip nilai, dan juga scan sertifikat-sertifikat seminar lainnya, dan surat keterangan kesehatan dari klinik atau puskesmas itu dijadikan satu aja teman-teman, jadikan satu file dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, teman-teman, untuk contohnya, aku akan memberikan informasi ke teman-teman seperti apa sih CV-nya, tapi aku kasih contohnya di akhir aja ya, seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan balik lagi kembali ke presentasi selanjutnya. Presentasi selanjutnya adalah mengenai alur perekrutannya sendiri. Jadi, di Jellyfish Indonesia ini ada beberapa proses atau langkah-langkah yang teman-teman pahami dulu ya. Yang pertama, ada wawancara dengan Jellyfish Indonesia, yaitu dengan Dini, dan nanti ada Bapak Fukumura-shiro, yaitu CEO Jellyfish Indonesia. Dan selanjutnya ada simulasi pelatihan bahasa Jepang selama 1 minggu. Nah, pelatihan ini masih secara online ya, teman-teman. Jadi maksudnya masih memakai yang namanya aplikasi WhatsApp. Kemudian di tahap ketiga yaitu wawancara dengan perusahaan Jepang. Nah, wawancara dengan perusahaan Jepang ini teman-teman bisa gunakan kesempatannya 1, 2, atau 3 kali selama di Jellyfish Indonesia. Pokoknya kalian dapat kesempatan bagus ini sampai kalian lulus menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Dan itu biayanya gratis. Lalu setelah itu mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan skill keperawatan lansia secara offline di Jellyfish Indonesia Gading Serpong Tangerang. Dan teman-teman untuk pelatihannya sendiri sekitar 4-6 bulan. Jadi tergantung dari daya tangkap kalian. Jadi kalian rajin belajar ya, seperti itu supaya kalian bisa lulus bahasa Jepang tepat waktu. Karena apa? Untuk melamar bekerja dengan menggunakan visa Tokutegino
sebagai caregiver, kalian perlu 3 sertifikat, yaitu sertifikat JFT Basic untuk bahasa Jepang, A2 ya, atau setingkat dengan N4, kemudian sertifikat kelulusan keperawatan lansia yang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah, sebenarnya untuk apply visa butuh satu lagi, yaitu tanda diterima lulus oleh wawancara perusahaan Jepang. Jadi, melalui program di Jellyfish ini, kalian diterima dulu menjadi karyawan Jepang asal Indonesia, yaitu di tahap ketiga ya. Kemudian kalian mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman, untuk informasi yang akan diberikan adalah mempersiapkan dulu nih hal-hal apa saja yang diperlukan sebelum kalian mengikuti wawancara tahap pertama maupun wawancara tahap kedua. Yang pertama, karena pandemi COVID-19 dalam suasana seperti ini ya, sering banget wawancara dilakukan masih memakai online. Jadi bisa pakai aplikasi Zoom atau Skype, tapi sih kebanyakan pakai Zoom nih teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah latar belakang. Jadi ini ya, kalau bisa jangan sampai ada jemuran atau anduk seperti itu ya. Kemudian ruangannya cukup terang ya teman-teman. Jadi supaya pewawancara bisa tahu muka kita itu ekspresinya seperti apa ketika menjawab pertanyaan dari interviewer seperti itu. Dan usahakan ruangannya tenang seperti ini. Jadi tidak ada gangguan-gangguan suara. Jadi tidak mengganggu si pewawancara ketika mendengar jawaban kita. Seperti itu. Selanjutnya apalagi sih yang perlu dipersiapkan? Pastinya sinyal internet seperti itu ya. Supaya tidak terputus-putus ucapan kita didengar oleh pewawancara. Jadi kalian usahakan pakai kabelan, atau kalau misalkan paket data kalian kira-kira tinggal tipis nih, ya siap-siap dulu aja, dibeli dulu gitu. Nah, selanjutnya adalah usahakan kalian sudah mempersiapkan tripod atau webcam. Jadi jangan sampai terguncang-guncang seperti itu. Kalau maksudnya goyang-goyang, jadi misalkan terlalu dekat atau terlalu jauh atau goyang-goyang seperti itu, jangan ya, karena fokus itu dan persiapan kita itu menjadi salah satu penilaian dari si interviewer nantinya. Nah, selanjutnya usahakan matikan HP atau kalau bisa di silent aja supaya tidak ada telepon yang mengganggu ketika wawancara. Kan gak seru dong ketika wawancara tiba-tiba ada yang nelfon, terus kita mau gimana, mau angkat telepon susah, kalau dibiarkan juga akan mengganggu prosesi wawancara. Maka itu notifikasi atau suara-suara dari aplikasi, apalagi aplikasi market online shopping ya, biasanya suka berbunyi tuh setiap jam. Kalian silent dulu HP-nya. Lalu, usahakan kalian sudah siap-siap 10-15 menit sebelum jadwal schedule-nya. Karena ini juga akan menjadi penilaian yang penting, akan menjadi nilai tambah ketika kalian datang tepat waktu. Nah, selanjutnya pakaian. Kalian pasti bingung nih, aduh enaknya bagusnya pakai apa ya untuk bajunya, atau pakai blazer hitam aja, atau mau pakai kerudung hitam aja. Nah, aku akan memberikan tips-tips kepada teman-teman karena pekerjaan yang akan kalian lamar adalah caregiver atau perawat lansia. Tentunya yang menjadi customer kalian nanti adalah para oma dan opa yang mereka itu senang sekali ketika melihat perawat lansia yang murah senyum, kelihatan ceria. Jadi usahakan bajunya yang warnanya cerah ya. Nah, sangat tidak direkomendasikan sekali kalau teman-teman memakai baju casual atau seperti ini, hoodie. Jadi seperti nggak ada kesiapan sama sekali gitu teman-teman. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman di atasnya udah rapi nih, terus di bawahnya masih pakai celana pendek, nanti jadinya kayak gini deh. Nah, kan nggak seru, tiba-tiba pas lagi berdiri, lagi mengucapkan arigatou gozaimasu, ojigi, tiba-tiba sarungnya kelihatan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk make up. Jadi kalau saat make up nggak usah terlalu menor banget, yang penting rapi. Kemudian juga ada hiasannya, ada pakai bedak, pakai lipstick supaya kelihatannya lebih fresh. Nah, teman-teman kalau misalkan pakai rambutnya panjang, bisa pakai
karet seperti itu atau diikat, dikuncir. Nah, selanjutnya yang pakai kerudungan nih, usahakan modenya yang seperti ini ya, supaya ketika kalian membungkuk seperti ini, membungkuk dalam arti mengucapkan arigatou gozaimasu, terima kasih, kerudungannya tuh nggak jatuh ininya, seperti itu ya. Kemudian kalau kalian rambutnya pendek, bisa seperti ini atau bisa diikat. Nah, ini pada saat wawancara, kalian kalau mau membungkuk, ini adalah salah satu bagian dari budaya Jepang. Seperti itu ya teman-teman, mengucapkan terima kasih, kemudian pamit, permisi. Kurang lebih kalau untuk mengucapkan permisi 30 derajat, atau kalau mengucapkan terima kasih sekitar 45 derajat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nih yang bisa memberikan kita nilai tambah, yaitu memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang. Ini contoh aja ya, sebenarnya variasinya bisa kalian pilih sendiri-sendiri, masing-masing mana yang lebih cocok dengan kalian. Misalkan, honjitsu wa ojikan wo itadaki arigatou gozaimasu, watashi wa Dini, nama kalian Tomoshimasu, dojo yoroshiku onegai itashimasu. Nah, para interviewer ini pasti sangat senang nih. Oh, kalian pelamar asal Indonesia sudah mempelajari bahasa Jepang lebih dahulu ya, sudah sedikit-sedikit mengetahui budaya Jepang ya. Ini akan jadi kesan yang baik untuk diri kalian, seperti itu. Selanjutnya, mengenai posisi duduk. Usahakan tegap ya teman-teman, seperti ini. Kemudian pandangan matanya ke webcam atau ke interviewer, seperti itu. Posisi layar di kamera, jadi enggak celingak-celinguk kanan kiri ke atas sambil mikir untuk menjawab pertanyaan, seperti itu ya. Kemudian usahakan kameranya menangkap tubuh bagian dada ke atas, seperti ini ya. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya cara berbicara. Ini juga penting nih teman-teman. Jangan lupa tersenyum. Pilih kata-kata bahasa Indonesia yang sekiranya mudah dimengerti oleh orang asing. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Temponya pun harus kita atur seperti itu. Selanjutnya, waktu berbicara harus tepat dan juga jangan pelan-pelan. Harus keras biar kedengaran jelas. Tapi jangan teriak juga. Seperti itu. Selanjutnya, ada lagi nih hal-hal yang penting. Jawab pertanyaan dengan ringkas tapi jelas. Kemudian jawab pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya, kamu ditanya, Shushin wa doko desu ka? Tempat tanggal lahir kamu di mana? B kata des. Golongan darah saya B. Ya, nggak nyambung dong. Gitu, jangan ya. Jangan seperti itu ya. Kemudian, jangan mendominasi pembicaraan semaunya. Misalkan, kamu ditanya, hobi kamu apa? Ya, kamu akhirnya jawab dari A sampai Z. Hobi kamu tuh akhirnya sekitar 5 sampai 10 menit habis buat kamu doang omongannya. Jangan seperti itu. Pilih yang memang yang paling menarik, yang intinya, tapi juga supaya komunikatif, seperti itu. Jadi, untuk selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul dalam wawancara. Nah, sebelum kita masuk ke situ, teman-teman nanti persiapkan diri ya, latihan di rumah, tatap wawancara, pewawancara wajahnya, jadi tatap ke webcam seperti ini, bicara dengan suara jelas, gunakan bahasa yang sederhana, kemudian pikirkan dahulu poin-poin penting yang ingin disampaikan agar intinya mudah dipahami, dan utarakan maksimal ya sekitar 2-3 menit deh, seperti itu teman-teman. Lalu pertanyaan lainnya, tapi sebelum itu, pertanyaan pertama ini biasanya sering keluar adalah memperkenalkan diri. Nanti di akhir ini aku juga akan memberikan contoh seperti apa sih memperkenalkan diri. Tunggu ya, aku akan memperkenalkan dulu ke kalian. Kebetulan Kak Karin sudah masuk nih ke dalam Zoom kita kali ini. Nah, dalam memperkenalkan diri, kalian saya rekomendasikan memakai bahasa Jepang. Jadi kalian pelajari aja dikit-dikit terlebih dahulu bahasa Jepang, bisa dari YouTube, bisa dari buku, seperti itu. Hai Kak Karin, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Kak Dini. Iya, Kak Karin, makasih banyak ya atas kedatangannya. Sama-sama Kak, aku juga makasih udah dikasih kesempatan Iya, kali Kak, ini. aku mau tanya-tanya dong, Syar, waktu Kakak memperkenalkan diri sewaktu wawancara kemarin. Nah, Kakak ini pakai bahasa Jepang ya kemarin ya? Iya, kemarin aku alhamdulillahnya bisa nih waktu mempresentasikan diri aku pakai bahasa Jepang. Nah, Kakak belajar dari mana? Kan sebelumnya maksudnya belum secara intensif belajar bahasa Jepang. Ceritain dong persiapannya Jadi gimana? waktu aku udah lulus untuk interview tahap pertama, kemudian kan ada simulasi dulu tuh dari Jellyfish ya kan Kak, tahap keduanya. Lalu pas mau pengumuman lulus juga, lulus untuk tahap simulasinya itu, akhirnya setelah dari itu aku ke step selanjutnya, yaitu interview dengan orang Jepangnya langsung. Nah, tentunya dari Jellyfish juga, itu kita peserta 30 orang ini dipersiapkan dengan matang gitu, dalam artian Jellyfish ini juga menyediakan webinar online seperti itu. Jadi mulai dari situlah aku belajar gimana caranya menggunakan bahasa yang formal, kemudian tata keramanya, which is itu kayak harus nunduk, terus juga harus senyum, terus juga pola kalimatnya, kayak gitu Kak. Nah, kemudian nih aku juga belum sempat memperkenalkan Kak Karin. Kak Karin, tolong dong perkenalkan diri dulu seperti nama, asal universitas, kemudian sekarang bekerja, nama perusahaannya apa, gitu. Silakan Kak. Pakai bahasa Indonesia aja ya Kak? Iya, bahasa Indonesia aja. Baik, sebelumnya aku makasih banget sama Kak Dini udah dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman yang mungkin nantinya mau join. Perkenalkan, nama aku Karin Salsabila Wibowo, asalku dari Bekasi. Aku lulusan dari Stikes Mitra Keluarga Bekasi Timur. Aku lulusan tahun 2020, baru banget kemarin lulus angkatan Corona. Terus aku alhamdulillah sekarang udah keterima di perusahaan Soai di Jepang. Nah, alhamdulillah ya Kak ya, dari sekian peserta akhirnya ada 6 orang yang dipilih menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Seperti itu. Nah, Kak Karin sendiri selain itu kan ada pertanyaan-pertanyaan nih sewaktu diwawancara, misalkan tentang kelebihan, kekurangan. Itu kan berarti kita harus memahami diri kita sendiri nih. Iya, benar banget. Kak Karin sendiri kira-kira kemarin tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk persiapan wawancara ini, di rumah sambil coret-coret, memahami diri? Kalau aku karena emang tipe orang yang ekstrovert, yang emang biasa ngomong, maksudnya bukan mau gimana-gimana ya Kak, tapi emang orangnya suka ngomong gitu, jadi aku nggak perlu waktu yang berlama-lama untuk mempersiapkan diri sih, karena memang sebelum aku gabung di Jellyfish juga aku sambil menilai aku sebenarnya kelebihan aku itu apa sih gitu, jadi ketika interview sudah dimulai, diri aku tuh udah siap gitu. Jadi sisanya tinggal range bahasanya aja kayak gitu. Oke, terima Gitu sih kasih Kak, kurang banyak. lebih. Nah, Kak Karin, ada lagi nggak kira-kira pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang baru mau join untuk bekerja di Jepang sebagai high level caregiver melalui Jellyfish Indonesia? Ya, kalau pesan dari aku tentunya harus pede dulu nih, harus punya percaya diri dulu, karena biar gimana pun perusahaan Jepang itu kan suka orang yang pede, kemudian konsisten, kayak gitu kan Kak. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita seperti itu dulu. Kemudian tentunya harus benar-benar niat, karena saingan kita, jujur ya Kak, saingan aku kan Kak tahu sendiri, saingan aku tuh 30 orang lebih, sedangkan yang kesaring itu 6. Jadi harus benar-benar menyiapkan diri, niatnya itu harus dibuletin, karena itu sangat mempengaruhi nanti saat kita interview, kayak gitu. Kemudian tentunya banyak berlatih, gunain kesempatan yang dikasih sama Jellyfish ketika kamu udah lolos dari tahap pertama, itu benar-benar harus dimanfaatin sebaik-baiknya, karena saingan kamu itu punya niat yang sama, punya tujuan yang sama juga, jadi benar-benar usahanya itu ketat banget. Terus juga jangan lupa jalur langit, karena aku seorang muslim,
Iya Kak, itu benar-benar berpengaruh banget. Karena aku seorang muslim, jadi aku benar-benar doa, sholat sunnah, puasa, itu benar-benar sangat berpengaruh. Biar gimana pun, sekenceng apapun usaha kita, segiat apapun belajar kita, kalau kita nggak dibarengin sama usaha melalui jalur langit, itu nggak akan bisa sih Kak, menurutku. Jadi harus balance antara usaha dunia sama jalur langitnya itu harus balance, semuanya harus sejalan. Dan tentunya benar-benar harus niat. Karena ya itu tadi, saingan kita punya tujuan yang sama, punya doa yang sama juga. Jadi harus benar-benar siapa yang paling kuat itu yang bisa dapat. Gitu. Mantap juga nih sarannya dari Kak Karin. Iya. Jadi harus pakai jalur langit juga ya. Jalur langit. Benar-benar. Nah, Kak Karin sendiri waktu itu wawancara tahap kedua, Kakak sempat datang dari asal Kakak dari mana ya? Daerah Cikampek ke sana gitu, jauh banget deh. Iya, dari Karawang sih Kak. Karawang ya? Sebenarnya aku orang Bekasi juga. Cuman aku lagi tinggal di rumahnya di Karawang, itu emang jauh banget kan, dari Bekasi ke Karawang itu kan sekitaran 4 jam perjalanan. Iya, jadi ya karena itu penasaran, karena aku tipe orang yang ambisius, jadi kalau udah punya satu niat itu harus totalitas banget. Jadi ya aku harus totalitas, harus tahu seperti apa sih jellyfish, sampai ke asrama-asramanya juga kan Kak, aku survei. Jadi ya itu saking niatnya, karena udah ambisius juga, ya udah akhirnya ya udah deh sekalian totalitas aja gitu. Iya, jadi Kakak dari Karawang ke Gading Serpong untuk mengikuti wawancara tahap kedua. Jadi juga supaya menghindari ada masalah-masalah teknis seperti internet dan lain-lain ya. Iya, benar banget. 4 jam, bayangin aja coba 4 jam di perjalanan. 4 jam. Nah, nanti sebentar lagi untuk timnya dari Kak Karin itu akan memasuki kick off meeting. Jadi kita tanda tangan kontrak kerja, kemudian pertemuan orang tua dengan orang-orang perusahaan dari yang merekrut Kakak secara virtual. Jadi kita juga ada perkenalan, sambutan juga dari orang tua ke perusahaan ke orang tua supaya saling mengenal. Nah, nanti orang tuanya Kak Karin, ibu dan bapak akan dibutuhkan juga nih supportnya supaya membantu Kak Karin motivasinya terus naik. Iya. Supaya bisa berangkat bekerja ke Jepang dengan lancar akhir tahun ini. Seperti itu ya. Iya Kak. Kak Karin, terima kasih banyak ya atas waktunya dan testimonialnya. Iya, aku juga makasih banyak sama Kak Dini udah dikasih kesempatan buat ngasih testimoni juga buat teman-teman yang lain. Iya, terima kasih banyak Kak. Berarti aku lanjut untuk presentasi berikutnya ya. Siap, makasih ya Kak Dini. Berarti aku live ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Semangat buat semuanya yang mau gabung. Semangat. Nah, aku akan lanjut lagi, teman-teman. Itu dia dari Kak Karin yang sudah lulus menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Jadi Kak Karin ini ikut rekrutan yang di bulan Februari tahun 2021. Jadi Kak Karin memang sengaja belajar untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang memang dijawab pakai bahasa Indonesia karena kan pelatihan bahasa Jepangnya baru didapatkan setelah lulus wawancara yang kedua, seperti itu. Nah, selanjutnya di presentasi aku berikutnya adalah pertanyaan yang sering muncul nih ketika diwawancara. Jadi teman-teman dengan referensi informasi seperti ini, teman-teman bisa melatih diri di dalam melatih diri sendiri di rumah. Kira-kira apa ya jawaban yang cocok, apa ya jawaban yang tepat dari diri sendiri. Jadi memang pada saat wawancara juga jawabannya direkomendasikan untuk jawaban yang jujur seperti itu. Nah, misalkan pertanyaan yang kedua, kenapa kamu memilih menjadi perawat lansia di Jepang? Seperti itu. Kenapa kamu mau bekerja di Jepang? Seperti itu. Nah, kemudian alangkah baiknya teman-teman menunjukkan jawaban yang meyakinkan, iya saya memang ingin bekerja sebagai perawat lansia karena saya suka sama oma atau opa berinteraksi dengan mereka. Ini salah satu contohnya ya. Kalian bisa menemukan alasan-alasan lainnya yang lebih menarik. Selanjutnya ada lagi nih tipe pertanyaan. Ditanya nih, kamu pengalamannya seperti apa aja
sewaktu magang di kuliah atau pekerjaan kamu sebelumnya melakukan apa aja, atau kalau yang fresh graduate atau yang baru lulus. Nah, biasanya banyak nih yang ditanyain, kamu selama magang misalkan di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik bidan, apa sih hal yang berkesan menurut kalian? Nah, kalian coba ya dari mulai sekarang mempersiapkan diri. Kemudian ada lagi nih pertanyaan lainnya, misalkan apa sih pencapaian tertinggi yang kalian sudah raih? Misalnya kalian sekarang kan kalian usianya itu sekitar 25 atau 27 tahunan ya, misalnya. Nah, prestasi apa yang sudah kalian raih yang menurut kalian itu membanggakan diri kalian? Misalnya kalian pernah menjuarai perlombaan atau kompetisi kecantikan tingkat kampus. Nah, kalian boleh tuh cerita bagaimana kalian bisa mendapatkan juara tersebut, atau kalian menang lomba-lomba di tingkat atau di bidang medis atau di bidang yang lain-lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kegagalan apa sih yang pernah kalian alami, misalnya di dalam internship atau magang atau di pekerjaan sebelumnya. Tapi ingat ya, untuk menjawab pertanyaan tipe seperti ini hati-hati, karena sewaktu kita menjawab tentang pengalaman kegagalan, kita tidak baik kalau menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Jadi biasanya para interviewer menanyakan ya kegagalan itu seperti apa dan bagaimana. Jadi teman-teman, tipsnya, cara menjawabnya adalah kalian menjelaskan kegagalannya seperti apa dan hikmah yang sudah diraih dari kegagalan itu, dan hal apa yang menjadi motivasi kalian supaya kegagalan itu tidak terjadi lagi di masa depan. Seperti itu ya cara mensiasatinya. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan tipe yang seperti ini. Kenapa kamu mau datang ke Jepang? Atau kira-kira berapa lama sih mau tinggal di Jepang? Seperti ini. Jelasin secara sederhana aja nih teman-teman kenapa teman-teman tertarik dan ingin tinggal bekerja di Jepang. Kemudian dengan menyatakan teman-teman ingin membangun karir di Jepang, atau misalkan kalian ingin bekerja lama di Jepang, tentunya pihak perusahaan ini akan menilai bahwa kita dapat bekerja lama dengan mereka, kita mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan baru sekalipun, dan poin ini bisa menguntungkan teman-teman saat rekrutmen, karena teman-teman bisa menjadi nilai tambah kalau kalian mau bekerja lama di Jepang, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya seperti ini. Ada nggak ya kekhawatiran yang kalian pikirkan sekarang seandainya kalian sudah bekerja di Jepang? Nah, teman-teman, mungkin kalau misalnya kalian sudah sampai di Jepang, kalian pasti ada kekhawatiran kangen dengan keluarga atau kangen dengan masakan Indonesia. Itu sah-sah aja kalau kalian mau menjawab hal seperti itu. Jadi nanti kalian kasih tahu solusinya supaya bagaimana mensiasati kekhawatiran kalian. Tapi kalau seandainya tidak ada kekhawatiran, kalian jawab juga ya, misalkan, ya saya nggak ada kekhawatiran. Nah, tiba-tiba berhenti gitu aja. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena sebenarnya perusahaan ini ingin mengetahui apakah kita komunikasinya apakah akan berhenti di situ aja atau mengalir dengan bagus. Jadi seandainya tidak ada rasa khawatiran, ya saya tidak memiliki kekhawatiran apa-apa, tapi mungkin saya akan kangen nih sama masakan Indonesia. Jadi solusinya paling saya akan membawa mie yang banyak sewaktu berangkat ke Jepang. Jadi waktu saya kangen masakan Indonesia, saya bisa rebus mie-nya gitu. Ini salah satu contoh aja, teman-teman bisa cari jawaban yang lebih menarik dari ini. Seperti itu ya. Intinya sih, sewaktu teman-teman mengikuti wawancara, kalian harus memahami dulu nih diri kalian sendiri, karakter kalian seperti apa. Jadi sewaktu memberikan informasi tentang diri kalian, berikan jawaban juga yang mudah dimengerti oleh pewawancara ya, seperti itu. Nah, tipe-tipe pertanyaan lainnya ada lagi seperti apakah teman-teman atau apakah Anda sudah diberikan izin oleh orang tua untuk bekerja di Jepang?
Jadi bekerja di luar negeri pasti akan membutuhkan support atau dukungan keluarga dari Indonesia, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa dengan, iya saya mau bekerja di Jepang, orang tua tapi nggak ngizinin, biarin aja. Nggak bisa gitu, teman-teman. Kalian pasti akan ada masa-masanya seperti kangen rumah, kemudian ada lagi misalkan kalian ingin menghubungi ibu atau bapak. Jadi dengan dapat dukungan atau support dari orang tua ketika motivasi kalian turun, mereka akan membantu teman-teman untuk mengingat kembali apa sih tujuan utama kalian untuk bekerja di Jepang. Misalnya teman-teman mau mengumpulkan uang yang banyak karena kan kalau kerja di Jepang besar gaji atau pendapatan kalian itu jauh lebih banyak dibandingkan kalian bekerja di Indonesia. Tentunya kalian bisa lebih cepat menggapai impian kalian seperti itu. Atau dengan bekerja di Jepang, kalian mau mempelajari teknologi Jepang yang tinggi di bidang keperawatan lansia. Jadi nanti orang tua akan membantu teman-teman untuk fokus lagi tentang impian dan tujuan kalian untuk bekerja di Jepang. Jadi kadang ada naik, ada turun, ada susahnya, ada senangnya, seperti itu. Jadi itulah perlunya peran dari orang tua seperti itu. Dan peran dari keluarga. Nah, selanjutnya ini bukan pertanyaan sih, tapi ya pertanyaan lah ya. Pasti perusahaan akan nanya, apakah ada pertanyaan dari diri kalian? Nah, teman-teman, sewaktu kalian menjawab hal ini, perlu diingat ya, jangan mengajukan pertanyaan yang jawabannya bisa yang sudah dijelaskan sebelumnya pada saat penjelasan profil company. Ya, tapi kalau kalian mau menanyakan lagi nggak apa-apa, tapi ada caranya. Jadi jangan menanyakan yang plek-plek gitu aja. Misalkan sewaktu presentasi profil perusahaan kan udah dijelasin nih lokasi perusahaannya misalkan ada di Tokyo. Teman-teman nanya lagi, Pak, maaf mau nanya perusahaannya itu ada di mana? Nah, nanti pewawancaranya bakal bingung dalam hati bingungnya. Ini sebenarnya benar-benar dengerin gak ya presentasi profil perusahaan yang tadi? Kalian harus pakai teknik seperti ini. Pak, maaf saya mau konfirmasi ulang tadi lokasi perusahaannya di Tokyo kan ya? Gitu. Bisa pakai cara seperti itu. Nah, teman-teman pastikan kalian juga memberikan pertanyaan kepada perusahaan sebagai bukti adanya motivasi dan keinginan kuat kalian untuk bekerja di Jepang di perusahaan tersebut. Misalnya kalian kan mau bekerja lama di Jepang nih, kalian bisa bertanya, Pak, saya mau bekerja lama di Jepang. Nah, di perusahaan Bapak kira-kira untuk kemampuan bahasa Jepang saya supaya lebih meningkat dan supaya saya bisa lebih lama bekerja di Jepang, ada nggak ya kursus atau training support dari perusahaan? Nah, ini juga boleh salah satunya ya. Kalian bisa mencari contoh pertanyaan lainnya yang lebih menarik. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah pada saat selesai wawancara. Jangan lupa ucapkan terima kasih teman-teman dan menyatakan sekali lagi bahwa teman-teman ingin bekerja di Jepang bersama perusahaan yang mewawancarai kalian. Ini aku ada nih contohnya pakai bahasa Jepang. Aku bacain ya. Honjitsu wa ojikan wo itadaki arigatou gozaimashita. Zehi ishoni gambaritai to omoimasu node doka yoroshiku onegai shimasu. Artinya, untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Kemudian saya benar-benar ingin bekerja bersama dengan perusahaan Anda. Sekiranya tolong bantu saya untuk bisa direkrut di perusahaan Anda. Seperti itu kurang lebih artinya. Nah, teman-teman, aku sekarang mau memberikan informasi tambahan tentang CV yang memakai bahasa Jepang. Jadi setelah presentasi ini aku akan akan memberikan contoh sampel CV yang bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jepang seperti ini, tapi tenang aja, teman-teman nggak perlu bikin CV seperti ini sekarang. CV ini kalian akan bikin ketika pelatihan bahasa Jepang sudah selesai di Jellyfish Indonesia, seperti itu. Jadi nama, kemudian dilingkari perempuan atau laki-laki ini untuk jenis kelamin, tanggal lahir seperti ini, kemudian alamat kalian, kemudian di sini lulus sekolah, baru masuk sekolahnya tahun berapa, jadi berurutan seperti itu.
Jangan lupa di sebelah sini, di sebelah kanan, bawah, tanda tangan, dan nama lengkap. Nah, selanjutnya, teman-teman, untuk alur perekrutan bekerja di Jepang sebagai high level caregiver ini, aku ingin merimain kembali nih langkah-langkahnya. Wawancara pertama dengan Jellyfish Indonesia dengan aku dan Pak Fukumura memakai bahasa Indonesia boleh, ini gratis. Kemudian sebelum kalian mengikuti wawancara, tentunya kalian harus mengirim CV lengkap terlebih dahulu ya ke aku, dini@jellyfish.co.id. Kemudian langkah kedua yaitu mengikuti simulasi pelatihan bahasa Jepang. Ini juga gratis, tapi pakai WhatsApp dulu ya secara online, jadi kalian nggak perlu datang ke Gading Serpong Tangerang. Nah, wawancara ketiga yaitu tahap ketiga yaitu wawancara kedua sebutannya. Ini adalah wawancara dengan perusahaan Jepang, ya teman-teman. Jadi di sini adalah tahap penting, yaitu di mana kalian diterima menjadi karyawan Jepang asal Indonesia, lulus atau tidaknya di sinilah. Nah, selanjutnya kalian yang lulus wawancara dengan perusahaan, kalian akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan skill keperawatan lansia dari Jellyfish Indonesia. Pelatihannya secara offline di Gading Serpong, Tangerang, dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Gratis, dan kalian akan mengikuti ujian bahasa Jepang dan ujian keperawatan lansia nantinya. Biaya ujiannya juga gratis. Lalu kalian akan kami pandu untuk membuat yang namanya COE, Certificate of Eligibility, EKTKLN dari pemerintah Indonesia, dari Depnaker, kemudian kalian akan membuat visa Jepang yang bernama Tokutegino atau Specified Skill Worker. Nah, kalian kalau misalkan mau tanya-tanya bisa WhatsApp ke aku, kemudian kalian juga mohon bantuannya ya untuk share informasi ini ya. Ini dan di sini ada Kak Lis Rahayu Mutiara, alumni dari Stikes Widya Dharma Husada Pamulang. Dia sudah bekerja di Jepang, di Tokyo sekarang melalui Jellyfish Indonesia. Kalian nanti kepo-kepoin ya Instagramnya Jellyfish _caregiver seperti itu. Nah, baik, sekarang aku akan men-share nih seperti apa sih wawancaranya. いただいている情報ですと、どんなに短くても5年は働きたいというふうに書かれてますが、この後、例えば資格を取って永住するなんてことも考えてますか？ Kalau untuk di wawancara pertama kakak sempat bilang ingin bekerja lama di Jepang ya. Ada nggak sih tepatnya kisarannya berapa lama kerja di Jepang dan kenapa ingin bekerja lama di Jepang? Kalau untuk jangka waktunya saya tidak ada minimal atau maksimal waktunya. Saya ingin, kalau diberi kesempatan, saya ingin bekerja selama mungkin di sana. Alasannya kenapa? Karena saya ingin banyak hal yang ingin saya pelajari di sana. Dan tentunya juga alasan yang kedua adalah karena orang tua sudah sangat menyetujui untuk saya bekerja di sana. はい、わかりました。そうですね。具体的に、最低何年、最長何年というのを決めているわけではなくて、本当にできるだけ長く、働きたいなと思っています。Nah, itu dia teman-teman. Contohnya wawancara tahap kedua. Jadi kalian memang masih pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nanti akan ada penerjemah. Nanti aku yang akan menerjemahin dari Jepang ke Indonesia, dan nanti ada Pak Fukumura Shiro atau CEO dari Jellyfish Indonesia yang akan menerjemahkan dari Indonesia ke Jepang. Jadi tenang aja, nggak usah takut, ya, nggak usah panik juga. Oke, nah selanjutnya aku ingin memberikan sampel contoh CV yang kalian perlu persiapkan. Jadi CV ini seperti CV lengkap, kemudian ada informasi tentang pengalaman kerja, kemudian tentang magang atau penghargaan, lalu riwayat pendidikan, kemudian ditambah KTP, ada juga ijazah, transkrip nilai, kemudian kalau kalian ada sertifikat tambahan seperti piagam penghargaan, masukin aja, atau BTCLS masukin aja juga, seperti itu. Jangan lupa surat keterangan kesehatannya dari klinik atau puskesmas. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
Teman-teman, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kapanpun bisa hubungi aku atau Jellyfish Indonesia di nomor yang sudah aku share ke kalian. Terima kasih banyak atas perhatian yang sudah kalian berikan untuk menonton presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Liz Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liz Rahayu Mutiara, lulusan dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, angkatan 2015. Tahun 2019 lalu, saya telah menyelesaikan pendidikan saya sebagai sarjana keperawatan. Dari situ juga awal langkah saya untuk mengikuti program Jellyfish Caregiver. Jellyfish Caregiver menjadi salah satu jembatan antara kami, para perawat, dengan perusahaan-perusahaan atau panti lansia di Jepang. Eits, tapi jangan khawatir, Jellyfish Caregiver Indonesia bekerja sama dengan panti-panti lansia yang bonafit di Jepang. Jadi, biaya pendidikan kamu selama di Jellyfish Caregiver akan free. Iya, biaya pendidikan kita selama belajar di Jellyfish Caregiver Indonesia free. Mulai dari belajar N5, N4, lulus ujian Kaigo Bahasa Indonesia, sampai lulus ujian Kaigo Bahasa Jepang. Selain itu, Jellyfish Caregiver Indonesia juga bekerja sama dengan badan hukum yang terpercaya dan pastinya akan membantu kita semua selama bekerja di Jepang. Setelah menempuh pendidikan selama 1 tahun, akhirnya Desember kemarin, saya dan teman-teman saya berhasil terbang ke Jepang. Kurang lebih 2 bulan, kami sudah bekerja di panti lansia yang ada di Tokyo. Dan sekarang giliran kalian untuk ikut program dari Jellyfish Caregiver Indonesia. Yuk ikutan, langsung cek Instagramnya di jellyfish.caregiver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.